Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan hari ini, sebelum kita sama-sama belajar, seperti biasa, tak bosan, Bapak mengajak kalian semua untuk berdoa, agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan tentunya apa yang kita dapatkan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pada pertemuan minggu lalu, kita masih membahas di surah An-Nasr. Di layar telah terpampang ayat pertama dari surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kalau misalnya bacanya nyambung, idza jaa nasrullahi wal fathu. Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama di sini ada kata idza. Nah, ini idza ini adalah mat asli atau mat tabi'i. Adapun transliterasinya ITZAA, ya, idza. Karena apa? Ada mat asli ini ada fathah ketemu alif mati. Kemudian jaa. Nah, ini yang dinamakan mad wajib muttasil. Adapun transliterasinya jaa, pisah, ya. Nah, ini kenapa dinamakan mad wajib muttasil? Ada fathah ketemu alif mati, tetapi di depannya ada hamzah hidup dan dalam satu kalimat atau satu kata. Ini dinamakan mad wajib muttasil. Kalau yang mad asli tetap ketemu hamzah di lain kalimat, itu namanya mad jaiz munfasil. Nasru, ya. Nasru ini ro tafkhim. Kenapa? Ada ro berharokat dhammah. Ya, sedangkan transliterasinya nasru. SH ini menandakan huruf shad, ya. Ingat ini ro tafkhim. Ada kalimat Allahi, ya. Nah, Allahi ini yang disebut dengan lafzul jalalah. Jadi kalau ditanya apa itu lafzul jalalah ya ini Allah, ya. Sedangkan di sini tulisannya ALOO, haknya ini ya, hak besar, maksudnya Allahi, gitu ya. Ada di dada, ya. Sedangkan karena ini ada kalimatnya nasrullahi, ini yang dinamakan lafzul jalalah tafkhim. Kenapa dinamakan lafzul jalalah tafkhim? Karena ada huruf ada huruf yang berharokat dhammah, di depannya ada lafaz Allah. Nah, lafaz Allah ini harus dibaca tebal. Karenanya ini disebut dengan lafzul jalalah tafkhim. Kalau ini bentuk pisahannya, kalau ini bentuk sambungnya. Sedangkan transliterasinya tidak lagi nasru Allahi, tetapi langsung gabung nasrullahi, ya. Jadi perlu diingat itu. Wal fathu, ya, wal fathu. Kalau misalnya kita baca mati wal fath, ada haknya terdengar, ya. Nah, ini kalau transliterasinya kalau dibaca wasol, baca sambung wal fathu, ya. Nah, ini ada hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Mana? Ini ada alif lam ketemu huruf fa, ya.
Fa itu huruf qamariyah, makanya dinamakan alif lam qamariyah. Nah, di sini ada tanda lam alif ya. Lam alif ini menandakan waqaf mamnu. Waqaf mamnu itu hukumnya apa? Dilarang untuk berhenti. Tetapi ada yang mengatakan karena ini di akhir ayat boleh berhenti. Tetapi dianjurkannya wal fathu wa ra'aitan nasa untuk ayat yang keduanya ya. Ini namanya waqaf mamnu. Adapun artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ada juga yang mengatakan wal fathu ini adalah dan pembukaan kota Mekah. Ada yang mengartikan seperti itu, apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan seluruh ulama sepakat bahwa Al-Fatah yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembebasan kota Mekah. Makanya tadi Bapak sampaikan bahwasanya ada yang menerjemahkan kemenangan ini diartikan sebagai pembukaan kota Mekah atau peristiwa Fathu Makkah. Kenapa? Saat itu suku-suku bangsa Arab menunda masuk Islam karena menunggu pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah tersebut. Mereka meyakini jika Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kembali ke Mekah dan mengalahkan kaumnya, ia benar-benar seorang nabi. Itu salah satunya. Jadi pertolongan Allah ini adalah pertolongan untuk membuka kota Mekah dan sebagai awal kegemilangan Islam. Meskipun nanti akan dijelaskan akan merupakan tanda dari menjelang berakhirnya usia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, atau bisa juga afwajan. Adapun kalau kita lihat per ayatnya waro'aita, di sini kalau transliterasinya waro'aita karena ini ada ya. Adapun hukumnya ro-nya ini berharokat fathah, maka dinamakan dihukumi ro tafkhim. Nah, yang kedua di sini ada hamzah atau alif berharokat fathah, di depannya ada ya mati. Ini yang dinamakan mad layin. Ya, jadi dari satu kata ini, satu kalimat ini punya dua hukum. Ya, dua hukum tajwid. An-nasa. An-nasa. Nah, di sini pun ada dua hukum tajwid lagi. Yang pertama ini, sebenarnya tiga nak ya. Ini maaf Bapak ada keliru ya. Ada kekurangan. Sebenarnya ada tiga. An-nasa. Yang pertama ini alif lam syamsiyah, karena alif lamnya nggak jelas. Ada alif lam, di depannya ada huruf nun. Nah, di sini ada nun bertasydid. Seharusnya di sini dihukumi dengan gunnah. Jadi ini bukan alif lam syamsiyah lalu mad tabii, tetapi ada di tengahnya ada gunnah karena ada nun berharokat tasydid. Kemudian nun yang berharokat tasydid yang kita hukumi gunnah tadi, setelahnya ada alif mati. Fathah ketemu alif mati, mad tabii. Jadi ingat nih, ini Bapak keliru. Alif lam syamsiyah, ada tambahan lagi gunnah. Jadi ada tiga hukum dalam satu kata ini. Yadkhuluna. Sedangkan untuk kata ini transliterasinya yadkhuluna. Nah, di sini ada dua hukum, yaitu satu qalqalah sughra. Mana qalqalah sughra ini? Ada huruf dal yang merupakan huruf qalqalah berharokat sukun. Kemudian ada dhamma, di depannya ada wawu mati. Maka ini dihukumi dengan mad tabii. Ya. Fi dini. Ini pun ada dua hukum, tetapi dua hukumnya pun sama.
ya, yaitu mad tabi'i. Mana ini ada kasroh ketemu ya mati, ada kasroh juga ketemu ya mati. Makanya ini Bapak tulis satu, tetapi ada dua tempat mad tabi'inya di sini. Nah, ini transliterasinya fidi. Ya, insya Allah kalian paham. Allahi tadi yang Bapak sampaikan di ayat yang pertama juga sama, ini lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Nah, berhubung di sini ada kalimatnya nyambung fi dinillahi. Nah, ini yang disebut dengan lafzul jalalah tarqiq. Kalau yang di pertama namanya lafzul jalalah tafkhim. Lafaz jalalahnya dibaca tebal. Sedangkan untuk yang ini lafaz jalalahnya dibaca tipis. Kenapa? Ada apa? Lafaz Allah ini di depannya ada huruf yang berharokat kasroh. Afwaja ya, atau afwajan atau afwaja. Ini transliterasinya. Di sini hukumnya ada 3 hukum. Yang pertama yaitu ini pertama afwa, ini mad tabi'i. Ada wawu berharokat fathah di depannya alif mati. Kemudian ada ini jan. Kalau dibaca mati, maka ini dihukumi mad iwad. Kenapa? Karena ada tanwin di depannya ada alif dan dibaca mati. Ini dinamakan mad iwad. Kalau dibaca berhenti. Nah, di sini ada waqaf mamnu. Ya, ada 3. Makanya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Itu dianjurkan seperti itu. Adapun artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kata waru'aita itu bisa berarti melihat dengan mata kepala dan bisa juga bermakna mengetahui. Rasulullah memang melihat secara langsung penduduk Mekah berduyun-duyun masuk Islam. Dan beliau mendapatkan berita bahwa penduduk Jazirah Arab juga berbondong-bondong masuk Islam. Di ayat pertama tadi dijelaskan bahwasanya orang Arab, orang kafir Mekah itu menunggu kalau emang Rasulullah itu benar-benar seorang nabi, maka beliau bisa membebaskan. Kalau tidak bisa membebaskan kota Mekah, maka itu bukan nabi, itu anggapan beliau. Nah, kalau sudah benar dibebaskan, baru mereka akan berbondong-bondong. Nah, keberhasilan itu di mana Rasulullah melihat masyarakat pada masuk agama Islam dan secara berbondong-bondong, tentunya itu semua atas pertolongan Allah. Ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi untuk transliterasinya fasabbih bihamdi. Adapun hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Mana? Ini ada mim mati ketemu dal. Kemudian rabbika. Nah, ini ro-nya ro tafkhim. Kenapa? Ro-nya berharokat fathah. Transliterasinya rabbika. Wastaghfirhu. Nah, karena ini ada ini enggak dihukumi sebagai mad asli ya. Langsung karena wastaghfirhu, bukan wastaghfirhu. Adapun transliterasinya GH ini menandakan ada ghin, wastaghfirhu hak besar. Di sini ro-nya ro apa? Ro tarkik. Kenapa? Kalau ro tafkhim ini fathah atau domah. Kalau ro-nya itu kasroh atau di sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka dihukumi ro tarkik, ro-nya dibaca tipis. Dan yang ini adalah hukumnya al-waqful ula, berhenti lebih diutamakan. Afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ya, seperti itu. Innahu ada guna dan mad badal. Ini transliterasinya. Kana mad asli, tulisannya seperti ini, ada fathah ketemu alif, tawwaba atau tawwaban ya. Nah, ini hukumnya adalah mad asli tawwa ya, ada fathah ketemu alif dan ban, sama seperti afwajan tadi, yaitu mad iwad. Kenapa ada tanwin dimatikan?
Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Inilah yang dinamakan taujih Rabbani. Ya, mengakui kebesaran Allah saat datangnya pertolongan. Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Sama seperti kita, orang-orang yang beriman nggak boleh sombong dan euforia kalau mendapatkan kemenangan ataupun kelebihan apapun. Tapi harus menyadari bahwa kelebihan, kemenangan apapun itu semuanya datangnya dari Allah dan berkat pertolongan Allah. Karenanya harus mendekatkan diri kepadanya, mensucikan, bersyukur kepadanya, dan memohon ampun. Fasabbih, subhanallah, bertasbihlah. Fasabbih bihamdi, dengan memuji alhamdulillah, wastaghfirhu, dan meminta aman, astagfirullah. Makanya subhanallah walhamdulillah astagfirullahaladzim. Itu yang dianjurkan kalau kita mendapatkan kelebihan ataupun kemenangan ataupun pertolongan dari Allah. Setelah ini, seperti biasa, kalian kerjakan evaluasi. Adapun passwordnya Rabbani, ya. Rabbani, R besar, A B B A A N. Itulah password hari ini. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Seperti biasa, yang perlu Bapak ingatkan adalah untuk sama-sama jaga diri, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan tentunya ingat selalu 3 hal: sholat, jujur dan bertanggung jawab, dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua, baik itu senantiasa membantunya dan juga senantiasa mendoakan keduanya, dan tentunya jangan membuat marah ataupun membuat kesal kedua orang tua kita. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.